Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ada berita menarik ya, yaitu ini tim pembela ulama dan aktivis merekomendasikan Gatot Nurmantio sebagai calon wakil presiden dan meminta keikhlasan KPP, yaitu Koalisi Perubahan untuk Persatuan, untuk merelakan sosok di luar mereka. Dan yang dicalonkan adalah Gatot Nurmantio. Apa alasannya? Sebagaimana dikatakan Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis, dua aktivis yang menonjol di TPUA. Coba kita lihat ya sobat semuanya, kita bacakan alasan mengusulkan Gatot Nurmantio sebagaimana dimuat di persuasi.id. Ini sosok rekomendasi cawapres dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA untuk Anies Baswedan. Coba kita bacakan. Bogor 4 Juli 2023. Sebagaimana diketahui, sampai dengan saat Koalisi Perubahan untuk Persatuan serta Anies Baswedan belum mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Udah mulai keriting bahasanya. Sejumlah nama sempat diisukan akan menjadi cawapres ya. Oke. Terkait hal itu, TPUA, tim pembela ulama dan aktivis dengan AAB, Aliansi Anak Bangsa, memberikan rekomendasi kepada KPP. Ya, KPP itu terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Oke, kita lihat ya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Press release harusnya. Perihal hasil rapat internal TPUA, tim pembela ulama dan aktivis dengan AAB, Aliansi Anak Bangsa di Bogor, Senin 3 Juli 2023 tentang usulan atau rekomendasi bakal cawapres Anies Baswedan. Lengkapnya sebagai berikut. Demi mengantisipasi paham komunisme dan liberalisme, serta paham-paham lainnya yang bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila, dan dengan adanya berbagai gejala-gejala sosial dan politik yang berkembang saat ini, yang tampak sudah banyak dirasakan terkait akan kekhawatiran dimaksud oleh sebagian besar bangsa ini sejak kurun waktu 2014-2023. Oleh karenanya kami atas nama dua elemen masyarakat yang tergabung di dalam dua kelompok, yaitu TPUA dan AAB, ya, mengusulkan nama sebagai bakal wapres dari saudara Anies Baswedan kepada KPP. Dan juga sekaligus mengusulkan kepada saudara Anies Baswedan sendiri selaku bakal capres di 2024. TPUA dan AAB dengan dibekali dasar segala pertimbangan-pertimbangan khusus dan berbagai fakta dan data sebagai berikut. Ini bahasa Indonesianya kurang baik orang-orang tua ini. Tapi jelas intinya kebaca ya. 1. Bersikap dan menyikapi fakta terhadap beberapa hasil daripada diskusi panel atau hasil dari berbagai diskusi publik dari para aktivis lintas sara ya, suku, agama, ras dan antaragolongan selama tahun belakangan ini 2015-2023 yang umumnya berkesimpulan terkait penegakan konstitusi dan atau penerapan ideologi Pancasila oleh rezim kontemporer sudah dalam taraf mengkhawatirkan sehingga dapat berdampak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga akan berimplikasi melahirkan berbagai situasi dan kondisi yang rawan bagi nasib kehidupan dalam berbagai dan bernegara untuk kedepannya. Oke. Ini keriting ini bahasanya. Oke. Terdapat gejala-gejala kebangkitan paham komunisme di negeri ini, 2 ya. Salah satunya sebagai sinyal kuat adalah dari isi RUU HIP, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang berasal dari inisiasi BPIP. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di mana publik secara umum mengetahui bahwa Ketua Dewan Pengarah BPIP merupakan seorang dari sekian tokoh nasional bangsa ini, yaitu Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden RI kelima. Bahwa RUU HIP dari sisi perspektif hukum ketatanegaraan serta dasar ideologi memiliki gambaran logika hukum yang amat
cenderung dikerdilkan, dikebiri oleh BP selaku inisiator atau yang memprakarsai RUU HIP yang sengaja merusak makna falsafah dan ideologi negara Indonesia karena falsafah dan ideologi negara yang berdasarkan Pancasila, namun terhadap sila-sila penyebutannya atau nomenklaturnya yang jelas terdapat serta tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nyatanya Pancasila dipres atau ditekan menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila, kemudian Ekasila dinyatakan sebagai gotong royong. Oke ya. Kemudian jadi ada fenomena-fenomena seperti itu ya. Dan kemudian yang direkomendasikan adalah, coba kita lihat ya, bahwa kami para aktivis yang mewakili TPUA dan AB serta tak lepas daripada hak kemerdekaan dan kebebasan berpendapat selaku WNI yang dijamin oleh konstitusi, menyampaikan kepada bakal calon presiden RI, pejabat publik negara dan selaku pemimpin tertinggi bangsa ini, maka menyampaikan pendapat Allahu Akbar, bahwa rakyat mesti menggalang kekuatan bersama dengan TNI untuk menolak paham apapun yang bertentangan dengan konstitusi serta demi mempertahankan ideologi negara bangsa ini yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila dari paham komunisme liberalisme. Dan oleh karenanya mengusulkan menyangkut adanya usulan sosok tokoh yang layak mendampingi Anies sebelumnya adalah antara lain Khofifah, lalu akibat pertimbangan masukan dari berbagai pihak lainnya, kami pernah juga mengusulkan AHY selaku ketum Partai Demokrat menjadi bakal cawapres dari Anies Baswedan. Namun kesimpulan akhirnya berdasarkan banyaknya pandangan situasi kondisi yang semakin berkembang belakangan ini dan rasa kekhawatiran lahirnya tanda-tanda dari berbagai gejala perkembangan politik yang cukup mengkhawatirkan akan adanya kebangkitan bahaya laten komunisme, sesuai prediksi dari para tokoh bangsa dan para ulama yang berada di dalam wadah MUI pusat dan juga daerah, serta para aktivis dari berbagai organisasi yang bersimpati dan umumnya seluruh masyarakat di tanah air, khususnya masyarakat yang mendukung sosok tokoh pemimpin nasional Anies Baswedan. Oleh sebab itu KPP atau ketiga partai yang akan mengusung Anies Baswedan perlu menerapkan prinsip atau asas netralitas daripada keberadaan ketiga partai dan menimbang tentang keberadaan tokoh di luar partai yang secara teori dan konseptual dibutuhkan sebagai balancing factor atau penyeimbang dari kemajemukan dan keterwakilan bangsa. Kemudian TPUA AAB menyimpulkan serta merekomendasikan atau mengusulkan agar Anies Baswedan memilih di luar KPP, yakni sosok Jenderal Purnawirawan TNI AD, mantan Panglima TNI periode 2015-2017, dan selama ini masyarakat tahu akan jiwanya yang menolak kuat daripada unsur-unsur komunisme. Maka beliau Gatot Nurmantio pantas sebagai bakal wakil dari Capres Anies Baswedan. ini sorry ya, ini Pak Damai Hari Lubis ya, kayaknya harus belajar bahasa Indonesia lagi ya, agar tidak menulis keriting seperti ini. Selain demi menunggalnya rakyat lintas sara secara umum dan khususnya umat muslim di negara ini dengan kekuatan TNI. Semata demi mempertahankan ideologi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ya. Dan yang wajib dilaksanakan oleh dan berjalan sebagaimana mestinya. Bogor, Senin 3 Juli 2023. Demikian rekomendasi dari kami atas nama TPUA dan Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis dan Ketua Aliansi Anak Bangsa AAB, Profesor Dr. Haji Egy Sujana SHMSI, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Haji Damai Hari Lubis SHMA, Ketua Aliansi Anak Bangsa. Ya, Sobat RH sekalian ya, ini saya tahu betul ini tulisan dari Damai Hari Lubis. Intinya adalah mereka mengusulkan Gatot Nurmantio sebagai cawapres Anies Baswedan karena salah satunya mengkhawatirkan tentang bahaya komunisme yang sudah mulai OTG ya, yaitu otoriter tanpa gejala atau yang mulai OTW on the way. Itu ya sobat era sekalian, dan kita tidak tahu ya bagaimana gemanya, tetapi memang akhir-akhir ini banyak pihak yang mulai mempertimbangkan Gatot Nurmantio sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Apa pendapat saya? Begini, saudara sekalian, kita bisa memenangkan pertarungan kalau seandainya Demokrat legowo
menyerahkan jabatan cawapres itu kepada Gatot Nurmantio dan tidak meninggalkan koalisi. Dan tetap secara genuine mensupport Anies Baswedan walaupun misalnya AHY tidak diberikan katakanlah slot sebagai calon wakil presiden. Tapi ada tapinya. Ya. Ada tapinya. Kalau nanti ya misalnya Gatot ditunjuk sebagai wakil presiden dan Demokrat ngambek, itu bahaya, gawat ya. Jadi Yeni Wahid kah? Apakah Hovifah? Sepertinya Hovifah sudah selesai, ya kan? Sudah selesai Hovifah. Yang belum selesai itu adalah sepertinya Yeni Wahid dan Gatot Nurmantio dan plus AHY di dalam. Nah, mudah-mudahan ketika Gatot Nurmantio yang dimajukan, semua komponen-komponen ex-TNI itu mau bergabung menjadi satu kekuatan. Kalau tidak ya susah. Jadi kalau kita misalnya ingin memenangkan Anies Baswedan didasarkan pada kepentingan kelompok masing-masing akan berat. Karena itu harus didasarkan kepada kepentingan memenangkan Anies Baswedan itu sendiri. Dan itu menurut saya akan lebih besar peluangnya dengan dua syarat ini. AHY dan Demokrat legowo dan tetap komit dalam koalisi. Kemudian dia memasukkan orang baru sebagai unsur peledaknya. Apakah itu Yeni Wahid, Hovifah atau terakhir ini Gatot Nurmantio. Begitu ya Sobat Era sekalian. Karena sesungguhnya yang dibutuhkan oleh Anies adalah penambahan suara dan juga pengamanan suara. Gatot barangkali dari sisi pengamanan, tapi bukan tidak mungkin kalau dia dijual jauh lebih dahsyat dibandingkan AHY misalnya. Itu saja syaratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.